Hai student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5. Apa kabar Ananda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Pada kali ini, teacher akan mengajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada kali ini yaitu pertama, dengan mencermati artikel singkat tentang subak di Bali, siswa mampu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan benar dalam sebuah ringkasan secara tepat. Yang kedua, dengan menggunakan artikel tentang subak di Bali, siswa dapat menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketampakan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi secara seksama. Dan yang ketiga, dengan membaca teks bacaan tentang proklamasi, siswa dapat menjawab dengan tepat pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Materi pertama yang akan Ananda pelajari yaitu menemukan informasi penting dalam bacaan. Dalam menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan dapat dilakukan dengan membaca seluruh bacaan dengan cermat, kemudian menandai informasi penting dalam setiap paragraf. Selain itu, untuk dapat membantu menemukan informasi penting dalam bacaan, dapat juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, dari informasi yang telah Anda temukan, dapat dikembangkan menjadi sebuah ringkasan dalam bacaan. Sekarang, simaklah bacaan sistem irigasi subak di Bali berikut ini. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pekaseh atau Klean Subak. Para Pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para Pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya.
Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut ini. Pertama, tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan tersebut. Yang kedua, buatlah ringkasan berdasarkan bacaan yang telah dicerbacakan. Setelah Ananda mampu membuat ringkasan dengan baik dan menemukan informasi penting dari bacaan tersebut, materi berikutnya adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi alamnya. Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam. Apabila dikelompokkan secara garis besar, kenampakan alam Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perairan darat, dan pantai. Nah, kenampakan alam yang berbeda tersebut berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Pertama, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan bertani, pengelola tempat wisata, pemandu wisata, pedagang di tempat wisata, hingga membuka penginapan. Yang kedua, masyarakat yang tinggal di dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, masyarakat desa biasanya melakukan kegiatan ekonomi dengan cara bercocok tanam dan pengrajin. Sedangkan masyarakat kota melakukan kegiatan ekonomi dengan bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Yang ketiga, masyarakat yang tinggal di daerah pantai melakukan kegiatan ekonomi sebagai nelayan, petani garam, dan pengelola tempat wisata. Dari bacaan sistem irigasi Subak di Bali, para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Nah, pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada saat musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karena itu, para petani membuat sistem pengairan yang mandiri, seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat di Bali yang disebut dengan sistem Subak. Nah, selain dari sistem Subak di Bali, sebenarnya masih banyak budaya yang terdapat di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakatnya dengan memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Tugas Ananda sekarang adalah jawab pertanyaan nomor 3 bagian A sampai F yang terdapat pada buku tema 5 halaman 70. Nah, setelah Ananda memahami bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, materi berikutnya adalah mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajah dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah
berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka. Nah, dengan segala upaya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang peristiwa bersejarah tersebut, simaklah bacaan berikut ini. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintahan pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh tiga orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari bacaan tersebut, dapat Ananda ketahui bahwa untuk mencapai peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membutuhkan rasa persatuan dan kesatuan dari semua warga negara Indonesia. Tugas Ananda sekarang adalah jawablah pertanyaan yang terdapat pada buku tema 5 halaman 73 sampai 74 di lembar double volume. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Teacher sampaikan pada kali ini. Teacher berharap Ananda semua mampu memahami materi yang telah Teacher jelaskan dan
bermanfaat bagi kalian. Nantikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.